pagi teman-teman. Ketemu lagi sama aku. Masih inget kan namaku Ayu? Aku kakaknya Bayu. Hari ini hari apa ya teman-teman? Nah, iya, hari ini hari Rabu. Jadi di hari Rabu ini aku nggak sendirian loh. Ada Yosep teman adikku Bayu. Kami janjian untuk membeli buku di toko buku itu. Pemilik toko buku itu Kalala, kakak sepupu aku. Dan kami bertiga akan temani kalian belajar tentang kertas. Sekarang kita masuk dulu ke toko buku Bougainville. Setahu aku itu kan nama bunga ya. Kenapa dikasih nama bunga ya? Nanti kita tanya Kalala aja ya. Mari teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang benda padat yang terbuat dari kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Tisu, buku, dan koran adalah benda padat yang terbuat dari kertas. Permukaan kertas bersifat tipis dan halus. Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Di mana ya Yosep dan Kalala? Wah, ada burung kertas. Siapa ya yang bikin? Pasti Yosep deh. Yosep, di mana kamu? Halo Kayu, pasti lagi nyariin aku ya? Burung kertas buatan aku bagus gak? Kamu ngagetin aja. Burung kertasnya bagus kok. Boleh buat aku nggak? Boleh. Oh iya, tadi aku buat ini diajarin Kalala loh. Oh iya, aku belum kenalan nih. Halo teman-teman di rumah. Perkenalkan, nama aku Yosep. Aku temannya Bayu dan Kayu. Nah, sebelum kita temui Kalala, teman-teman amati sekitar kalian dulu yuk. Lalu sebut dan tulis gambarkan di buku kalian 2 benda yang berbahan kertas. Gimana? Misalnya begini, burung kertas, lalu kalian tulis namanya dan gambarkan di buku tulis. Nanti aku juga ikut bikin loh. Siap, aku ngerti. Tapi boleh diwarnain juga kan? Ayo. Boleh dong. Ayo kita sama-sama buat ya teman-teman. Burung kertas. Sebut, tulis, dan gambarkan 2 benda kertas di sekitarmu. Aku udah selesai. Kalau kamu gimana Yosep? Aku juga hampir selesai nih. Teman-teman di rumah, bagaimana? Kalau belum selesai, gak apa-apa. Nanti dilanjutkan lagi. Yang penting, kita sama-sama sebutkan dulu yuk. Yang sudah ada tulisan dan gambarnya juga boleh diberitahu kami ya. Sekarang aku tunjukin tulisan dan gambarku dulu ya. 1, 2, 3. Burung kertas dan buku modul belajar di rumah. Nah, sekarang giliranku ya. Koran dan tisu. Wah, seru sekali ini. Kalala boleh ikutan temenin kalian belajar nggak? Boleh dong Kalala. Justru kami lagi nunggu Kalala muncul. Ya kan teman-teman di rumah? Oh iya, apa kabar teman-teman di rumah? Tetap semangat belajar hari ini ya. Jadi, kita tuh mau belajar tentang kertas ya hari ini. Kalala, aku mau tanya dulu nih. Aku penasaran, kenapa nama toko buku ini Bougainville? Karena Kalala suka bunga Bougainville ya? Itu benar. Aku suka sekali bunga Bougainville. Karena bunga Bougainville itu unik. Bunga Bougainville itu sering disebut sebagai bunga kertas. Karena kelopak bunga Bougainville yang menyerupai kertas, yang halus dan tipis. Coba kita ingat-ingat lagi, ciri-ciri bahan kertas itu apa aja sih? Aku tahu nih Kak, yang pasti biasanya kertas itu tipis dan juga halus. Oh iya, sama lentur gitu ya Kak? Jadi mudah dibentuk, misalnya kayak kertas lipat. Sama dapat robek juga dan bisa menyerap air. Benar! Nah, kita kembali ke bunga kertas atau nama lainnya Bougainville tadi ya.
Kalau kelopak bunga lain, biasanya kelopaknya agak tebal dan licin. Nah, bunga bougainville ini halus, tipis, dan warnanya pekat. Terus sebenarnya kertas itu dibuat dari apa sih, Kak? Nah, kertas itu awalnya berasal dari bubur kertas yang dibuat dari kulit kayu. Kulit kayu? Berarti dari pohon juga ya, Kak? Betul sekali, Ayu. Nah, dari kulit kayu yang diproses jadi bubur kertas, lalu dibentuk menjadi berbagai benda. Contohnya, kertas di dalam buku-buku yang kita lihat ini. Tapi, apakah bahan kertas itu semuanya tipis dan mudah robek ya, Kak? Gak semuanya kok. Ada juga bahan kertas yang tebal. Misalnya ini, tebal kan buku sampulnya? Benar, Kak, tebal. Iya, tujuannya justru supaya tidak mudah robek. Oh iya, kardus. Kardus kan juga tebal, supaya barang-barang di dalamnya nggak jatuh saat dibawa. Benar, jadi semua tergantung kebutuhannya. Terus bahan kertas nggak selalu putih juga kan warnanya? Benar lagi, kalau lembar untuk buku tulis atau buku gambar, memang kertasnya putih. Kalian tahu nggak supaya apa? Supaya tulisan atau gambaran kita kelihatan. Benar, Ayu. Memang pada dasarnya bahan kertas itu akan berwarna putih buram, tapi bisa diberikan berbagai warna. Seperti misalnya ada kantongan kertas, ada yang warna coklat, hitam, dan lain-lain. Terus ada juga kertas krep warna-warni. Kertas lipat juga ya, Kak? Bisa berwarna-warni. Betul sekali. Ingat kan tadi ciri-ciri kertas yang lentur? Kertas lipat adalah bahan kertas yang sangat lentur. Origami! Nah, tepat. Origami adalah seni melipat kertas dari Jepang. Jadi, orang Jepang senang melipat-lipat kertas menjadi berbagai bentuk. Bisa jadi bentuk hewan, bunga, ataupun rumah. Karena sifat kertas tadi lentur dan dapat dibentuk-bentuk. Berarti burung kertas ini juga termasuk hasil origami ya, Kak? Benar. Ngomong-ngomong tentang origami atau melipat kertas, kita dengerin cerita judulnya Bermain Kertas yuk. Seru deh. Mau nggak? Mau, Kak! Baiklah teman-teman di rumah, mari kita simak cerita berikut ini ya. Bermain kertas. Hush! Angin bertiup. Selembar kertas melayang masuk. Manju memungutnya dan duduk menggambar matahari. Ah, jelek katanya, sambil meremas kertas itu dan melemparkannya keluar jendela. Gumpalan kertas itu mengenai kepala Wasim. Wah, ada bola, katanya senang. Wasim melempar bola kertas itu ke atas dan mengamatinya turun. Ia melemparnya lebih tinggi dan bola kertas itu turun lebih cepat. Wasim melempar bola kertas itu ke arah Syeda adiknya. "Kena kau!" teriaknya senang. Syeda memungut bola kertas itu. Ia menancapkan sebuah pensil ke dalamnya dan berkata, "Ada yang mau permen ini? Kalau aku besar nanti, aku mau berjualan aneka permen di toko gulaku." Lalu datanglah Bitu. "Boleh ku minta permennya?" tanyanya. Ia berpura-pura makan permen itu, kemudian menggulung kertas itu. Tes, mikrofon 1, 2, 3, katanya. "Sekarang aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu." Bitu menyanyikan sebuah lagu dari sebuah film dengan lantang. Manju mengambil gumpalan kertas itu dari tangan Bitu. Ia melicinkan kertas itu dan membuat sebuah kapal. Bitu sang penyanyi terkenal akan berlayar mengelilingi dunia dengan kapal besar ini. "Bolehkah aku ikut serta?" tanya Wasim. Wasim memungut kapal itu. Dengan hati-hati, kertas itu dia licinkan, lalu ia melipat seperti sapu tangannya. Ia memotong salah satu ujungnya, lalu Wasim membukanya. "Lihat ke sini semua." "Ya, ayo tersenyum," katanya sambil memegang kertas dengan lubang di tengah itu. Syeda, Bitu, dan Manju tersenyum kikikan.
Wasim meremas kamera kertasnya. Datanglah Anil bersama keledainya. Ia mengambil pensil maju dan membuat garis-garis di sekeliling lubang di kertas. Itu adalah matahari terbaik yang pernah aku lihat, seru Manju. Keledai Anil merebut matahari kertas itu dari tangan Manju dan melahapnya cepat. Ia bersendawa keras, lalu muka keledai itu tampak sangat aneh. Sekarang, siapa yang dapat mengatakan apakah itu dikarenakan ia makan terlalu cepat tanpa mengunyah lebih dulu, atau karena ia telah menelan matahari? Wah, menarik sekali ceritanya. Ayu dan Yosep juga sudah membacanya dengan baik. Terima kasih ya Ayu dan Yosep. Sama-sama Kak Lala. Teman-teman di rumah juga tadi menyimak kan? Bagus. Nah, berarti udah siap untuk tanya jawab cerita ini. Baiklah, udah siap ya semuanya? Kalian masih ingat gak apa judul dari cerita ini? Bermain kertas. Benar. Lalu siapa saja sih tokoh dalam cerita ini? Manju, Wasim, Seda, Bitu, Anil, dan keledai. Ada 5 anak dan 1 keledai, jadi jumlahnya 6. Wah, hebat. Benar semua. Lalu sebenarnya kelima kawan dan 1 keledai ini sedang ngapain sih? Ngapain ya? Kayu, bantu jawab dulu, boleh nggak? Boleh kok. Jadi mereka sedang saling bermain kertas dan awalnya ada sebuah kertas yang muncul. Lalu Manju menggambar matahari itu di kertas. Tapi ia merasa gambarnya itu jelek. Maka Manju meremas kertas itu dan lemparnya. Coba Yosep lanjutkan ceritanya. Lalu ternyata kertas itu mengenai Wasim. Wasim malah ubah kertas jadi bola. Seda lihat dan dia ubah bola kertas menjadi gula-gula. Terus Bitu meminta gula-gula kertas ini dan mengubahnya menjadi mikrofon. Karena Bitu ingin menjadi penyanyi, habis itu apa ya Kayu? Habis itu Bitu si penyanyi ingin keliling dunia. Makanya dia ubah kertas jadi kapal dan Wasim mengambil kapal ini. Lalu mengubahnya lagi menjadi sapu tangan. Sama jadi sebuah... apa ya tadi namanya Yosep? Oh itu Kayu, jadi lembar foto. Nah iya benar. Sampai akhirnya kertas diubah lagi oleh Anil yang datang bersama keledainya. Anil bikin kertas jadi matahari Kak. Terus keledai Anil melakukan apa? Keledai Anil ambil matahari, kertas, dan memakannya. Wah, seru sekali ya ceritanya. Kal, seneng deh. Kalian benar-benar memahami ceritanya. Oh iya, selain ceritanya, kalian dapat sesuatu nggak tentang kertas? Dapet Kak. Di cerita ini, kelima anak dan keledai itu bergantian menggunakan kertas yang sama. Iya Kak, karena kertas bisa diubah-ubah bentuknya sesuai keinginan. Benar sekali, Ayu dan Yosep. Iya, artinya kertas bisa didaur ulang. Daur ulang? Maksudnya apa ya Kak? Daur ulang artinya menggunakan kembali benda yang sudah tidak kita pakai menjadi benda lain yang bisa digunakan lagi. Jadi nggak banyak sampah deh. Hore, Balima, baca 5 kata. Ayo teman-teman, kita bacakan kalimat dengan lantang. Kelima kata yang muncul ini. Ke, itu, untuk, yang, harus. Bagus. Nah, sekarang coba buat kalimat dari 2 kata yang ada di Balima. Siapa mau duluan? Ayo bisa? Aku mau coba ya Kak Lala. Aku mau kata untuk dan harus. Untuk menjaga kebersihan, kita harus buang sampah pada tempatnya. Sekarang aku ya. Aku pakai kata ke, itu, dan yang. Baju itu adalah baju yang dipakai Papa ke kantor. Hebat semua.
Makasih ya Yosep dan Ayu. Tulis perbedaan dari benda yang terbuat dari kayu dan benda yang terbuat dari kertas. Bagaimana teman-teman di rumah? Sudah selesai menulis perbedaan benda dari kayu dan benda dari kertasnya? Apa sih maksudnya intuisi bilangan, Kak? Maksudnya adalah bagaimana kita bisa memperkirakan sesuatu menggunakan bilangan. Karena kira-kira jadi tidak mesti tepat, yang penting mendekati hasil akhirnya. Kita coba ya. Ayo perhatikan baik-baik. Kira-kira berapakah hasil penjumlahan dari 178 ditambah 402 ditambah 593? Kalau aku bilang jawabannya 1200, Kak. Iya, aku setuju sama Yosep. Kira-kira 1200. Benar, tapi kenapa bisa jawab segitu? Jelasin ke Kak Lala dong. Sebab 178 mendekati 200, 402 mendekati 400, dan 593 mendekati 600. Jadi, kalau 200 ditambah 400 ditambah 600, hasilnya 1200, Kak. Nah, kalau menurut Ayu, angka 1200 itu mendekati kurang atau lebih dari hasil sebenarnya? Angka 1200 itu mendekati, tapi lebih dari hasil sebenarnya, Kak. Soalnya 200 itu lebih dari 178 dan 600 itu lebih dari 593. Jadi, hasil sebenarnya seharusnya kurang dari 1200, Kak. Baik sekali penjelasan Ayu dan Yosep. Karena kita sedang mengira, maka hasilnya adalah mendekati hasil sebenarnya, bisa lebih atau kurang. Jadi, kira-kira penjumlahan 178 ditambah 402 ditambah 593 sama dengan mendekati 1200, tapi lebih dari hasil sebenarnya. Sebab hasil sebenarnya adalah 1173. Berarti Ayu dan Yosep sudah tepat mengira-ngira. Hebat! Hore, tos dulu dong Yosep. Kertas merupakan salah satu benda padat yang memiliki berat yang ringan. Salah satu jenis kertas adalah kertas origami. Coba Yosep dan Ayu mengambil kertas yang kalian mau. Bebas pilih yang mana aja. Nah, kalau sudah, kita sama-sama lipat satu kali kertas ini agar didapat dua buah bagian sama besar, seperti ini. Begini ya, Kak? Iya, betul. Coba lihat deh. Karena sudah dibagi, bentuknya sudah bukan kotak lagi, tapi persegi panjang. Kemudian, mari kita sama-sama buka lagi bagian yang dilipat tadi. Terlihat ada garis lipat gak? Ada, Kak, ini satu. Betul, dan terlihat gak ada berapa bagian bentuk persegi panjangnya? Ada 2 bagian, Kak. Benar, sekarang kita coba 2 kali melipat. 1, 2, Wah, bagian kotaknya jadi makin kecil. Kalau dibuka, ini jadi ada 2 garis lipat. Dan jadi ada 1, 2, 3, 4 bagian kotak kecil. benar, kita ulang ya. Jadi, kalau tadi 1 kali melipat, menghasilkan 1 garis lipat.
dan 2 potong bagian. Sementara kalau 2 kali melipat menghasilkan 2 garis lipat dan hasilnya ada 4 potong bagian. Benar? Betul, Kak. Baik, kita ingat baik-baik cara kita melipat tadi ya. 2 potongan berbentuk persegi panjang tadi dan 4 potongan bagian kotak kecil itu kita sebut pecahan terkecil dari potongan kertas. Jadi bentuk pecahannya 1/2 dan 1/4. Sampai sini sudah paham? Lumayan, Kak. Halo teman-teman, aku si Detektif Cilik. Pasti masih inget dong sama aku. Teman-teman, aku mau bicarain tentang proyek akhir minggu lagi nih. Kemarin kan kita sudah mencari benda padat plastik dan kayu. Nah, sekarang aku mau mencari benda padat kertas. Sama aja kok seperti kemarin. Kita akan mencoba mengisi kolom kertas dengan keterangan nama benda, gambar, warna, dan jumlahnya. Bentar ya, aku cari dulu nih benda-benda padat dari kertas di sekeliling rumahku. Wah, makin seru nih teman-teman. Aku berhasil menemukan buku, kalender, dan juga amplop. Lalu aku masukin deh ke diagram kertas kayak begini. Sampai sini dulu ya teman-teman. Aku mau menemukan benda-benda padat lainnya. Hehehe. Sampai jumpa teman-teman.